Nah, sebentar saya. Sudah terlihat untuk PowerPoint saya? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi yang kita akan bahas sekarang adalah ukuran kemencengan dan keruncingan. Ya, masih melanjutkan ukuran-ukuran terkait dengan data pengamatan kita. Jadi nanti diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan jenis-jenis ukuran kemencengan dan keruncingan suatu kurva ya. Kurva itu terkait dengan data. Terus kemudian juga cara menghitungnya dan menggunakan serta menginterpretasikannya ya. Sekarang kita masuk kepada ukuran kemencengan, skewness ya. Skewness ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk distribusi data, bentuknya ya. Kalau kemarin itu kita mencari lokasinya, kemudian juga mencari apakah homogen atau heterogen. Sekarang kita mau melihat bentuknya, apakah dia menceng ya, apakah dia simetri gitu. Itu terkait dengan kemencengan. Nah, menceng itu juga bisa dibagi nanti, apakah menceng kanan atau menceng kiri. Kemarin kan sudah beberapa kali juga mungkin sudah saya berikan contoh ya, beberapa data yang menceng ke kiri kah atau menceng ke kanan kah gitu ya. Nah, sekarang kita lebih fokus kepada konsepnya dan cara penghitungannya. Jadi ketika dia menceng itu mengindikasikan bahwa distribusi data tidak simetris ya. Simetris itu ya seimbang antara kanan dan kiri. Kalau menceng berarti nggak seimbang antara kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu kanan dan kirinya siapa? Kanan dan kirinya dari rata-rata. Ya, sehingga ketika kita hanya menyampaikan rata-rata saja, menggunakan ukuran rata-rata saja untuk menjelaskan suatu data, itu bisa jadi bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Ketika memang data kita itu ternyata menceng, ya menceng kanan kah, menceng kiri kah. Ketika kita hanya menjelaskan tentang rata-rata saja, mungkin itu masih kurang cukup. Walaupun sudah ditambah dengan homogenitas dengan heterogenitasnya dengan ukuran dispersi, ya. Jadi ukuran kemencengan ini juga perlu ketika kita akan memberikan kesimpulan atau ketika kita menyederhanakan data pengamatan kita sehingga kita bisa menjelaskan ini loh kondisi data saya rata-ratanya sekian, kemudian kalau standar deviasinya sekian, ranknya sekian, koefisien variasinya sekian, dan ditambah lagi ukuran kemencengannya seperti ini. Apakah dia simetri atau menceng, gitu kan? Kalau menceng, tentunya nanti bagaimana interpretasinya. Nah, nanti kita lihat. Nah, itu untuk yang kemencengan. Jadi, ini terkait dengan bentuk dari distribusi suatu data, ya, data pengamatan kita. Ya, apakah itu data jumlah penduduk, apakah itu data jumlah penduduk miskin misalkan, atau mungkin tinggi badan, atau mungkin nilai, atau dan yang lain-lain ya. Jadi data yang kita miliki itu bentuknya yang kita bisa gambarkan melalui histogram ya. Kemarin kan kita sudah belajar juga ya tentang penyajian data yang kita buat histogramnya. Nah, histogram itu setidaknya bisa untuk melihat gitu kan bentuk distribusinya seperti apa. Nah, kalau di dalam konsepnya, jadi bentuk distribusi itu dibagi menjadi dua. Ada simetris dan menceng. Menceng itu skewed ya, skew. Makanya ini skewness itu kan keukuran kemencengannya. Menceng kanan dan menceng kiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kapan data kita itu menceng kiri dan kapan simetri dan juga kapan dia menceng kanan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari ukuran pemusatan atau nilai min, median, dan modusnya, maka kita bisa lihat apakah data kita itu menceng ke kiri. Menceng ke kiri itu disebut juga negatif ya, negatif skewness. Kemenceng negatif skewness atau menceng ya ke kiri, menceng ke kiri. Itu seperti apa ya? Kalau menceng ke kiri ini yang kita lihat yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini mean-nya ya. Ini mediannya, posisinya begini. Ini modusnya. Modus itu selalu ada di puncak ya. Puncak dari distribusi kita. Karena dia nilai yang paling sering banyak kali muncul. Nah, kemudian median di tengah. Nah, ini min. Nah, berarti dia adalah menceng ke kiri.
Yang kita anggap ini yang kiri nih, yang sebelah juga negatif skewness ya. Nah, interpretasinya seperti apa? Jadi kalau data kita ini adalah menceng ke kiri, maka frekuensi nilai-nilai yang lebih kecil dari rata-rata minnya itu lebih sedikit ya dibandingkan frekuensi nilai-nilai yang lebih besar dari rata-ratanya. Sehingga kalau kita menyebutkan misalkan nilai nantilah kita lihat dulu ini semuanya nih. Nah, itu untuk yang menceng kiri ya. Nah, sekarang untuk yang simetris. Nah, kalau simetris sudah pasti nanti antara min, median, dan modus itu pasti akan nilainya sama. Karena dia simetris antara data di sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Nah, ini nanti ukuran kemancengannya 0 gitu kan. Kemudian jadi kalau untuk yang simetris ini nanti frekuensi nilai yang lebih besar dari min dan median modus itu sama banyaknya dengan frekuensi yang nilainya kurang dari min, median, modus. Artinya di sebelah kiri min atau sebelah kanan min atau sebelah kiri median atau sebelah kanan median dan sebelah kanan median atau di sebelah kiri modus dan sebelah kanannya modus itu sama. Nah, itu yang disebut sebagai simetri. Nah, sekarang menceng kanan konsepnya ya. Nah, itu jika modus itu lebih kecil daripada median, kemudian median juga lebih kecil daripada min. Jadi ini yang disebut sebagai menceng ke kanan ya, atau positif skewness. Ini sebelah kanannya ini yang dilihat. Jadi kalau mau mengingat-ingat ya sebelah ininya yang menurun tajam ini di mana dia. Kalau menurun tajamnya di kanan berarti dia menceng kanan. Kalau menurun tajamnya sebelah kiri ini berarti dia menceng kiri. Ya. Nah, interpretasinya untuk ini apa? Frekuensi nilai yang lebih kecil dari rata-rata hitung lebih banyak daripada frekuensi nilai yang lebih besar dari rata-rata hitungnya. Jadi jumlah data yang nilainya itu kurang dari rata-rata itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah data yang lebih dari rata-rata, yang nilainya lebih besar daripada rata-rata. Desi Ayu Fitri ada? Ada. Halo? Ya, mana Halo. Desi? Ya, Desi. Ya, ya Pak. Kalau saya punya data, ya, misalkan nilai dari, saya mau lapor nih ke direktur, Ibu Direktur, Bu, kelas KS1 nilainya rata-ratanya 80, KS2 juga nilainya 80 ya. Tetapi KS1 itu menceng kiri, KS2 menceng kanan. Mana yang lebih bagus? Yang menceng kiri. Yang KS1 atau KS2? Yang menceng kiri berarti KS berapa tadi Pak? Menceng KS1 kiri. ya? KS1. Ya, ya, yang menceng kiri. Kenapa yang menceng kiri? Ya karena kenapa? Karena yang nilainya di atas rata-rata lebih banyak. Ya, itu penyebabnya apa? Kenapa kok dia bisa menceng kiri? Karena yang frekuensi yang nilainya di atas rata-rata lebih banyak daripada yang di bawah rata-rata. Ya, kenapa? Ada kemungkinan ya untuk yang apa namanya? Apakah itu menceng kiri dan menceng kanan itu disebabkan karena nilai yang ekstrim, ya. Jadi di yang menceng kiri itu sebetulnya memang lebih banyak dia, lebih banyak. Tapi dia yang menceng kiri yang KS1 tadi, memang kan nilainya berpusat di sini ya, ya. Jadi dia banyak kan di sini. Tetapi ada yang nilainya ini sangat kecil itu. Kenapa? Karena rata-ratanya sama sebetulnya dengan yang ini, dengan yang punyanya KS2. Nah, tetapi kalau yang KS2 tadi, ini malah justru yang ini kan ini nilai ada yang nilai sangat kecil. Istilahnya ada pencilannya yang nilainya sangat kecil ya di sini. Tetapi kalau untuk yang KS2 itu ada nilai yang ekstrim yang nilainya besar, sangat besar.
Ya, sehingga membuat dia menceng. Yang membuat dia menceng. Nah, itu selain kita bisa lihat dari apa namanya, nilai dari apakah itu di atas rata-rata atau yang kurang dari rata-rata, lebih banyak mana, itu kita juga bisa lihat dari nilai ekstrimnya, pencilannya, istilahnya pencilannya nanti kita akan bahas. Nah, apa yang menyebabkan, nanti kan secara logika ya, lawong rata-ratanya sama, terus kemudian satu menceng kanan, menceng kiri, pasti ada sesuatu yang menyebabkan. Nah, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan itu ternyata di sana itu memang lebih banyak yang di atas rata-rata, tetapi yang di bawah rata-rata itu loh nilainya sangat ekstrim gitu kan, sangat ke bawah sehingga membuat rata-rata itu menggeser ke arah kiri, ya kan? Ini kejelekannya dari ini nanti kan berarti ada nilai yang sangat kecil di sini. Nah, kalau yang untuk yang KS2 yang kanan ini ada nilai yang sangat besar ya. Umumnya sih di bawah rata-rata gitu, tapi ada yang nilai yang sangat besar, beberapa yang sangat besar sekali mungkin. Nah, sehingga menggeser min-nya ini ke arah kanan. Oke ya. Jadi ada dua yang kita bisa lihat berdasarkan fenomena menceng kanan dan menceng kiri. Yang pertama terkait dengan frekuensi data yang di bawah dan di atasnya min, yang nilainya di atas dan di bawahnya min, dan juga terkait dengan nilai ekstrimnya, nilai pencilannya. Oke, kalau kita lihat gambar seperti ini, untuk contoh dari yang sebenarnya ya, kondisi real. Kalau untuk yang menceng kanan, ini menceng kanan ya. Nah, menceng kanan ini contohnya adalah data jumlah penduduk miskin Indonesia menurut kabupaten kota 2020 ya, dalam ribu. Nah, kemudian ini data yang simetris ya. Nah, simetris atau tidaknya nanti kita bisa lihat gitu kan. Nah, ini secara umum kita bisa lihat secara visual ya tidak simetris full, tetapi setidaknya ini bentuknya lebih simetris dibandingkan, relatif simetris dibandingkan dengan yang data jumlah penduduk miskin Indonesia menurut kabupaten kota. Kalau yang ini, nah ini kecenderungannya sebetulnya ini juga mempunyai dua puncak ya. Yang kemarin itu kita bahas terkait dengan puncak, ini mempunyai dua puncak sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi distribusinya memang dia menceng ke kiri. Kalau yang ini menceng kanan ya. Ini kanan, yang ini penduduk miskin tadi kanan. Kalau yang untuk yang sebelah kanan ini adalah yang nilai kuis metode statistik ini adalah menceng kiri. Oke. Nah, kemudian ada ukuran kemencengan. Kalau tadi kan secara visual nih kita lihat ya, secara visual kelihatan seperti ini. Kemudian ada ukuran-ukuran yang dapat kita gunakan untuk mengukur suatu kemencengan data. Yang salah satunya itu menggunakan Carl-Person koefisien ya, koefisien kemencengan dari persen ya. Ukuran yang menjelaskan kurang simetrisnya suatu distribusi. Nah, tingkat kemencengan menurut Carl-Person itu bisa dihitung menggunakan nilai dari min dan modus ya, yang dibagi dengan simpangan bakunya, standar deviasinya. Nah, ketika kita menggunakan modus maka rumusnya yang ini ya. Ini menggunakan modus. Nah, kemudian ketika kita menggunakan median menggunakan yang ini rumusnya. Nah, nanti hasilnya ya ketika SK ini yang koefisien persennya ini adalah lebih besar dari 0, jadi dia akan menunjukkan data menceng kanan ya. Kalau lebih besar dari 0 menceng kanan, berarti X bar-nya lebih besar daripada modus ya, atau X bar-nya lebih besar daripada median. Kan sebelah kanan kan berarti yang tadi itu gambarnya. Sambil dibayang-bayangkan. Nah, kalau SK-nya sama dengan 0, maka dia menunjukkan data yang simetris. Nah, kalau kurang dari 0, maka dia akan menunjukkan data yang menceng kiri. Ya, kalau kurang dari 0 kan berarti X bar-nya itu lebih kecil daripada nilai modus ataupun yang median. Ya, jadi X bar-nya itu ada di sebelah kiri. Nah, yang tadi. Nih, ya, ini menceng kiri itu. Min-nya, X bar-nya, X bar itu min, itu ada di sebelah kiri. Nah, yang ini ada yang sebelah kanan kan gitu. Makanya nilainya positif atau negatif. Itu untuk penghitungannya.
Tapi sebetulnya banyak ya, ukuran kemencengan itu bukan hanya dari Carlson saja. Ada yang namanya Bolle ya, ada ukuran kemencengan yang diusulkan oleh Bolle itu menggunakan kuartil ya, Q2, Q1 itu. Tapi kita nggak bahas di sini. Jadi intinya sih hampir sama sebetulnya, karena kalau menggunakan kuartil kan sebetulnya menggunakan ukuran median ini aja ya. Ukuran dari median sama, hampir sama. Tapi kita nggak bahas. Ini yang penting salah satu saja, yang penting kalian tahu. Nah, kemudian ukuran kemencengan bisa juga dihitung menggunakan momen ketiga ya. Momen ketiga. Jadi menggunakan metode momen. Tapi menggunakan momen yang ketiga. Kalau momen pertama kan itu adalah min-nya ya, momen kedua itu varians, kemudian momen ketiga itu untuk menghitung kemencengan, nanti momen keempat itu digunakan untuk menghitung keruncingan. Nah, bagaimana aturannya ketika kita menggunakan menghitung tingkat kemencengan dengan menggunakan momen gitu kan? Momen ketiga, ya, maka dia dikatakan simetris jika nilai dari momen ketiganya itu sama dengan 0 ya. Kemudian kalau menceng ke kanan itu lebih besar daripada 0, kemudian menceng kiri kalau kurang dari 0. Nah, umumnya nilainya itu untuk penghitungan momen ketiga ini dia di antara minus 3 sampai dengan minus 3 sampai dengan 3 ya. Umumnya. Nah, rumusnya seperti ini untuk rumus momen ketiganya. Ini adalah data observasi ya. XI itu data observasi. X-nya adalah data observasi. Kalau XI berarti data observasi yang ke I. Sehingga ini semua data nanti akan dihitung ya. Dari data yang pertama sampai dengan data yang ke N. Jumlah sampelnya adalah N ini. Nah, ini rumusnya untuk yang data tidak berkelompok yang sebelah sini. Nah, kalau data berkelompok, ya kita sebetulnya tinggal menggantikan saja untuk X yang data observasi itu dengan nilai tengah dari suatu kelas ke I. Yang dikalikan tentunya ada frekuensinya. Nah, pasti ada ininya. Ini nilai tengahnya, ya nanti dikalikan dengan frekuensinya. Bedanya itu umumnya kalau kita menggunakan data tidak berkelompok dan berkelompok. Yang lainnya sama. Nah, cuma di sini kan untuk yang data tidak berkelompok itu sigmanya itu berjalan dari nilai dari 1 sampai dengan semua jumlah sampel kan N. Nah, kalau yang data berkelompok dia nanti sigmanya berjalan dari 1 sampai dengan jumlah dari kelompok tersebut ya. Kelas jumlah atau jumlah dari kelas tersebut K. Sampai ke kelas ke K. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang kemencengan? Ya, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau mungkin tidak, misalkan kalau median itu tidak di tengah-tengah, misalkan median itu berada di sebelah kiri mean atau di sebelah kanan modus gitu, Pak. Gimana mungkin enggak kalau median itu ada di sebelah kanan modus atau sebelah kiri rata-rata gitu, Pak? Secara logika mungkin enggak? Mungkin saya terjadi, Pak. secara logika nggak mungkin. Jadi memang secara penghitungannya, kalau kita lihat ya cara menghitungnya. Sebentar, mungkin nggak ya? Coba dicari, itu menjadi pertanyaan yang bagus ya. Saya juga baru terpikir. Kalau menurut saya sih kemungkinan nggak mungkin ya. Cuma kalau ekstrim ya, datanya ekstrim ya. Misalkan modusnya mungkin coba nanti kita cek lagi ya. Oke, bagus itu. Kalau secara data yang umum itu tidak bakalan terjadi ya, karena data yang umum itu ya maksudnya yang standar gitu. Tapi kalau misalkan dia memang ada yang ekstrim ya, ada pencilan atau outlier, itu bisa jadi kemungkinan. Tapi saya nggak yakin. Nanti saya cek dulu ya. Ya, Mutfi, makasih.
Saya juga baru terpikirkan itu. Apa mungkin ya median? Kalau selama ini sih kalau saya pelajari sih selalu median ada di tengah itu. Cuma mungkin untuk kasus ekstrim bisa jadi. Nggak tahu sih, nanti coba kita cek. Oke, saya catat dulu. Yang lain juga nyari ya. Kita besok mungkin minggu depan kita diskusikan ya. Kalau misalkan menemukan, siapa tahu ada yang menemukan. Ini Pak, contoh datanya seperti ini. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke ya. Ada yang lain lagi? Untuk kemencengan? Kalau nggak ada, kita masuk ke keruncingan dulu ya. Nah, kalau untuk ukuran keruncingan yang disebut sebagai kurtosis, itu digunakan untuk mengidentifikasi keruncingan pada data yang berdistribusi simetris. Sebetulnya data yang tidak simetris pun bisa juga dihitung, gitu kan? Bisa juga dilihat untuk ukuran keruncingannya. Nah, kemudian tetapi yang lebih kelihatan yang untuk kasus kita di sini, kita akan membahas dulu untuk yang distribusi simetris. Ya, seakan-akan kalau yang kata-kata ini kan seakan-akan kalau distribusinya tidak simetris nggak bisa dihitung keruncingannya, nggak bisa, nggak begitu. Jadi sebetulnya juga bisa kita lihat keruncingannya walaupun tidak simetris. Nah, ukuran simetris sendiri kan juga nanti bisa juga dilihat dari mencengnya, apakah menceng sekali atau mencengnya sedikit sekali atau mendekati simetris. Nah, kan seperti itu. Itu tentunya juga bisa kita lihat kembali untuk bisa untuk mengidentifikasi dari keruncingan ini. Nah, kemudian dia juga mengukur seberapa tinggi dan runcing puncak dari distribusi. Nah, kalau tadi menceng kanan kiri, kalau ini mengukur tinggi atau runcing puncak dari distribusi. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau keruncingan data itu dibagi menjadi 3. Kalau tadi kan menceng 3 juga ya. Menceng kiri, simetris, menceng kanan. Ini leptokurtik, mesokurtik, sama platikurtik ya. Kalau yang runcing itu yang lepto ya. Lepto yang runcing. Jadi dia lebih meruncing gitu. Kemudian yang meso itu di tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Nah, kemudian sedang-sedang juga kan tentu ada pembandingnya ya, ada ukurannya. Apa ukuran yang digunakan? Nah, ukuran yang digunakan itu adalah distribusi normal, itu yang meso. Yang plati itu dia landai ya. Jadi puncaknya itu pendek gitu. Itu yang plati. Nah, jadi data pengamatan kita itu ya macam-macam gitu kan. Jadi ada yang kayak tadi yang saya sampaikan, nilai dari KS1 dan KS2. Yang satunya leptokortik, satunya platikortik. Pada rata-ratanya sama 8. Mana yang lebih baik? Sasela. Ada Sasela? Ya, menurut Sasela apa yang lebih baik? Yang sama-sama rata-ratanya 8. Yang menurut saya yang lebih baik laptop, Pak. Ya, kenapa? Karena modusnya itu tinggi sekali. Nilai modusnya itu banyak frekuensinya. Selain itu, jangan dilihat modusnya dong, dilihat distribusinya dong. Distribusinya bagaimana? Menurut saya leptokurtik, Pak. Ya, kenapa? Kalau leptokurtik itu karena nilai yang berada di pusatannya itu tinggi frekuensinya, jadi leptokurtik yang bagus gitu. Karena Ya. banyak yang penyebarannya di sekitar rata-ratanya. Ya, artinya nilai-nilai yang dengan distribusi di leptokurtik itu lebih homogen ya, homogen dan mengumpul di sekitar rata-rata ya. Kalau yang platikortik itu tentu dia lebih menyebar. Kalau kita lihat ringnya nanti pasti ya, pasti untuk yang platikortik itu nanti ringnya lebih panjang ya. Ya, misalkan sama-sama rata-rata 80 gitu. Ringnya tapi
yang punyanya satunya itu mungkin 30 sampai dengan 100. Nah, kalau yang laptop mungkin hanya 70 sampai 90. Nah, artinya apa? Ya artinya daya serap atau mungkin daya tangkap atau dari penyampaian materi itu di dalam kelas yang pertama yang leptokortik itu cenderung sama gitu kan, mahasiswanya juga mungkin dari sisi daya tangkap dan yang lain-lain itu hampir sama gitu kan, dibandingkan dengan yang platikortik. Ya itu bisa untuk menambah ketika kita ingin membuat suatu kesimpulan dari data kita, ya. Ini selain tadi menceng, nah keruncingan juga kita bisa mengartikan gitu loh. Ketika data saya sama-sama rata-ratanya 80, tetapi yang satunya laptop, satunya plati ternyata berbeda kondisi gitu ya. Nah ini tadi yang terkait dengan yang kita bahas contohnya tadi. Jadi kalau leptokortik itu, jika frekuensi yang terbanyak ada pada atau terkonsentrasi pada bagian tengah distribusi. Bagian tengah distribusi apa? Rata-rata, ya. Sehingga ya nilainya itu umumnya itu mendekati rata-rata, ya. Nah, kalau leptokortik, kalau platikortik itu frekuensi terbanyak terdapat pada beberapa kelas bagian tengah distribusi berbentuk agak mendatar dengan puncak yang relatif rendah ya. Jadi sama sebetulnya frekuensi terbanyak memang pada bagian tengah, tetapi lebih cenderung terdistribusi ya, mulai dari yang nilainya lebih kecil daripada minnya dan lebih besar daripada minnya. Nah, kalau mesokortik ya yang puncaknya tidak runcing juga tidak mendatar atau medium ya, medium peak gitu, mesokortik. Nah, kemudian bagaimana mengukur ukuran keruncingan ya. Ukuran keruncingan ini bisa dihitung dengan menggunakan momen juga. Kalau tadi itu kemencengan momen ketiga, kalau keruncingan ini menggunakan momen keempat. Nah, momen keempat itu ya sebetulnya kalau momen ke-1 kan ekspektasi dari X, terus momen kedua itu X kuadrat gitu kan. Ini momen ketiga tadi X pangkat 3, momen keempat X pangkat 4 ini ya. Jadi di dalam ini dipangkatkan 4. Makanya disebut sebagai momen keempat. Itu metode momen seperti itu. Nanti kalian akan pelajari di StatMat. Nah, kemudian ini untuk data yang tidak berkelompok atau data individu. Nah, sama sebetulnya tinggal mengangkatkan dari yang tadi, tinggal mengangkatkan 4 gitu kan untuk ukuran keruncingannya. Kemudian kalau data berkelompok juga begitu, X-nya itu diganti dengan nilai tengah ya, yang dikalikan dengan frekuensi, pasti ada ininya. Kenapa? Karena ini yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai kelas ya, sampai kelas terakhir K. Kemudian interpretasinya yaitu jika dia sama dengan 3, maka kurva berbentuk mesokortik atau normal ya, standar lah. Yang tadi yang tidak tinggi tidak rendah itu untuk yang sama dengan 3. Kalau dia lebih dari 3 maka dia berbentuk leptokortik. Kalau kurang dari 3 dia berbentuk platikortik yang mendatar. Ini untuk menghitung dari keruncingan suatu distribusi dari data ya, data pengamatannya kita. Nah, kemudian implementasinya untuk apa gitu ya. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar data dapat dianalisis dengan menggunakan statistik inferensia parametrik adalah data berdistribusi normal ya. Jadi kenormalan data itu merupakan asumsi standar yang digunakan pada uji-uji statistik parametrik. Apakah itu uji T atau uji F gitu kan. Itu menggunakan asumsi dasar normal. Jadi data kalau nggak normal ya nanti kita akan tidak bisa menggunakan analisis statistik inferensia parametrik ya, menggunakan parametrik. Ya. Kenapa? Karena untuk uji-ujinya itu beberapa uji-uji itu menggunakan asumsi data berdistribusi normal. Nah, kemudian
Data dikatakan berdistribusi normal jika bentuk distribusinya simetris, yaitu momen ketiganya itu sama dengan 0 dan keruncingannya medium atau mesocentrik. Momen keempatnya sama dengan 3 ya. Ini bentuk yang data normal itu seperti ini bentuknya. Jadi luasan kanan dan luasan kiri itu sama, keruncingannya juga medium dan nilai min sama dengan median atau modus. Nah, tetapi ini yang disebut sebagai yang normal sempurna ya. Ya, nanti data kita itu yang normal sempurna gini jarang sekali atau bahkan tidak ada gitu. Kecuali kalau memang benar-benar ya bisa jadi gitu kan. Bisa jadi, tetapi sangat jarang sekali. Yang ada apa? Yang ada ya datanya itu mendekati normal atau hampir normal gitu kan. Atau menceng tapi sedikit gitu kan. Atau memang yang apa? Runcing tapi runcingnya sedikit. Jadi kalau memang penyimpangannya itu sedikit dari kenormalannya, itu bisa tidak menyebabkan masalah yang serius ya, bisa jadi tidak menyebabkan masalah yang serius ya terhadap penggunaan statistik inferensia parametrik. Tetapi kalau itu mencengnya sangat atau ekstrim, nah itu yang akan menyebabkan penggunaan statistik inferensia parametrik akan tidak tepat. Nah, jadi nanti ada pengujian data kita dulu, apakah diuji dulu normal atau tidaknya. Ya, pengujian normalitas data itu banyak ya. Yang beberapa juga menggunakan kondisi ini dari bentuk simetris dengan keruncingannya. Jadi dari sisi kemencengan dan keruncingannya gitu dilihat dari sisi itu ada juga yang seperti itu. Banyak uji normalitas data ya kayak uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, T-square, Anderson-Darling, banyak ya. Tapi kita belum bahas itu, belum bahas. Yang penting kalian tahu bahwa data asumsi distribusi normal itu digunakan di beberapa statistik inferensia parametrik. Sehingga ketika kita mempunyai data yang tidak normal seperti apa? Ya mungkin menceng kanan, menceng kiri, atau yang leptokrotik ya, yang tinggi atau yang rendah gitu kan. Maka bisa jadi nanti kita tidak bisa menggunakan statistik inferensia parametrik kalau memang seperti itu kondisinya. Ya, nanti bagaimana pengujian normal kita nggak bahas di sini, hanya bisa beberapa itu menggunakan ukuran dari kemencengan dan ukuran dari keruncingan dari data tersebut untuk menentukan apakah dia distribusi normal atau tidak. Nah, apa yang dilakukan ketika data itu menceng gitu ya. Jadi ukuran pemusatan rata-rata hitung tidak lagi tepat untuk menggambarkan data ketika ada kemencengan. Ya seperti tadi contohnya, bisa jadi ya ketika seperti ya kita mencengnya kan tidak ini ya, selama menceng itu kan tadi ada ukurannya. Jadi apakah menceng sekali ataupun tidak ya. Nanti kita bisa lihat berdasarkan ukuran tersebut. Kita bisa bandingkan gitu kan. Ya nilai dari ukuran kemencengan dari data tersebut, dari dua buah data itu bisa. Nah, kemudian banyak model statistik ya, parametrik ya, khusus statistik parametrik tidak dapat digunakan. Nah, solusinya apa? Ya bisa menggunakan analisis statistik non parametrik. Bisa juga seperti itu. Nah, atau dengan yang lain ya, misalkan menggunakan identifikasi outlier. Kita belum bahas mengenai statistik non parametrik, tetapi yang dapat kita lakukan adalah mengidentifikasi outlier. Outlier itu pencilan ya. Masih ingat Hana Raihatul Jannah pengertian outlier? Ya Pak, Ya. data yang kayak jauh sama data yang lainnya. Ya, menyimpang jauh dari ukuran nilai pengamatan yang lain ya. Itu disebut sebagai outlier. Nah, apa yang bisa menyebabkan data tersebut ada outliernya? Misalkan
Ayo, kenapa data kita ini kayak tadi ya, misalkan ya, saya punya data jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut kabupaten kota. Ada yang selain yang tadi itu, ada yang sangat tinggi sekali gitu, tinggi sekali. Misalkan yang lainnya itu ya sekitaran 100.000, 200.000, 300.000, terus ada yang 50, ada yang 10, nah ada yang 1 juta misalkan. Mungkin karena kondisi lingkungannya Pak itu. Ya, satu bisa jadi karena memang kondisi datanya yang seperti itu. Ya, jadi memang pengamatannya tersebut ada kondisi khusus itu di daerah tersebut. Kondisi khususnya apa? Bisa jadi dia ibu kota gitu kan, karena dia ibu kota makanya banyak sekali gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Satu. Selain itu, bisa jadi karena apa? Kemarin yang kita belajar terkait dengan pengolahan data dan pendataan itu berhubungan dengan pada saat kita mengumpulkan data dan pengolahan data. Nah, Izin menjawab, Pak. ya, Najwa, silakan. Kalau karena kesalahan sampling, memilih sampel. Itu bisa jadi ya, bisa jadi. Atau kesalahan dalam pengamatan, ya. Bisa pengamatan itu mungkin yang kita maksud sebetulnya kita mau mengamati apa namanya? Bisa jadi kesalahan pengamatan itu pada saat kita mendata, ya. Misalkan satuannya salah. Nah, satuannya salah, yang lainnya menggunakan satuan misalkan kilogram. Yang ini satunya gram gitu kan, yang pada saat mendata. Nah, sehingga itu terjadi kesalahan gitu. Sehingga pada saat mendata, jadi pada saat kesalahan pengukuran, pada saat itu bisa jadi karena kesalahan pengukuran pada saat kita mendata. Ya. Termasuk dengan yang ya ketika kita mengambil sampel juga bisa jadi kita seharusnya di luar dari sampelnya kita itu. Misalkan kita ingin mendata PNS gitu kan. Ya, gaji dari pendapatan lah, bukan gaji. Kalau gaji PNS itu sama semua. Tapi take home pay, pendapatan dari yang diperoleh oleh PNS itu kan rata-rata ya sekitar itu. Tetapi ada yang ekstrim misalkan. Oh, bisa jadi memang dia itu sudah PNS yang mungkin di luar dari itu, mungkin punya usaha yang lebih dari yang seharusnya bukan PNS punyai gitu kan. Nah, seharusnya dia tidak masuk di dalam sampel kita. Nah, seperti itu bisa jadi. Jadi pada saat proses pengambilan datanya. Nah, juga satu lagi outlier itu juga bisa disebabkan karena kesalahan entry. Ya, bisa jadi tadi harusnya cuma 100.000, dia kebanyakan 01. Nah, kebanyakan 01 atau kebanyakan 02. Nah, jadi makanya diidentifikasi dulu outlier tersebut, pencilan. Identifikasi apakah memang itu kondisi kenyataannya yang tadi disampaikan. Memang kasus khusus ya, memang kondisinya seperti itu karena dia merupakan suatu kasus khusus gitu di daerah tersebut. Atau memang disalah pengukurannya, apakah kesalahan satuan atau pengambilan sampel atau pada saat kita mendata ke situ, dan juga atau mungkin juga kesalahan dari entry ya, itu outlier. Nah, makanya kalau kita sudah identifikasi, nah kita bisa melakukan treatment atau melakukan apa namanya, apakah yang akan kita lakukan dengan outlier tersebut ya. Boleh nggak? Prasetyo Fajar Malik ada? Ada, Pak. Nah, kalau kita punya data, ada outliernya, kemudian kita hilangkan aja lah supaya tidak merusak apa namanya, kesimpulan dari rata-rata dari data yang lain gitu. Boleh nggak kita abaikan? Menurut saya tidak boleh, Pak. Nanti hasilnya bisa beda sama yang asli. Oke, menurut Prasetyo tidak boleh kita menghilangkan outlier ya. Sebetulnya identifikasi outlier tadi itu penting. Ya tadi kalau memang itu kesalahan entry, ya kita bisa hilangkan ya kesalahan entry, kesalahan pengamatan ketika pengambilan data itu memang kita bisa hilangkan. Jadi kita harus lihat dulu
ya outlier itu disebabkan oleh apa. Kalau memang itu data itu sendiri yang sebenarnya boleh nggak kita hilangkan. Kalau memang itu kondisi khusus ya bisa kita hilangkan, bisa juga tidak gitu. Tergantung dari tujuan dari penelitian kita. Contoh misalkan ya, Prasetyo ini mau membuat ini, misalkan dosen mengamati apakah perlu SPP ditingkatkan atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara mendata uang saku dari setiap mahasiswa. Nah, ada salah satu tujuannya itu mau mengkaji apakah SPP itu mau ditingkatkan atau tidak dengan melihat uang saku dari mahasiswa. Ada anak sultan yang yang menjadi mahasiswa, uang sakunya sampai 10 juta gitu satu bulan. Nah, kalau menurut Prasetyo seperti itu mau diikutkan di dalam penghitungan atau tidak? Kalau menurut saya yang itu nggak perlu dimasukkan, Pak. Iya, ya kalau memang tujuannya kita mau melihat, dan itu kan hanya 1-2, yang seperti itu kan bisa merusak. Kasihan nanti yang uang sakunya sebetulnya pas-pasan kan gitu. Akhirnya ketika kita masukkan di dalam kesimpulan kita si orang mahasiswa tadi itu, ya yang lain kasihan nanti. Jadi rata-rata uang sakunya mahasiswa loh tinggi sekali di sini. Oh ternyata tingginya itu gara-gara satu orang ya, anaknya sultan itu. Jadi itu kan jadi bisa kita abaikan ya. Jadi outlier itu memang tidak ada salahnya kalau kita tidak mengikutkan di dalam kesimpulan kita, pembuatan kesimpulan kita. Nah, selama memang sesuai dengan tujuannya kita gitu kan, tujuan dari penelitian itu untuk apa, kemudian karena memang itu kita deteksi outliernya seperti itu kondisinya, maka kita bisa tidak ikutkan. Nah selain kalau memang tidak seperti itu ya, maksudnya masih ya outlier tapi nggak begitu jauh, nah itu bisa menggunakan cara transformasi ya. Jadi tadi outlier atau pencilan tadi itu bisa kita abaikan ketika kondisinya seperti itu. Ya sama aja dengan ini mungkin ya tadi contohnya pendapatan dari PNS gitu, take home pay-nya PNS untuk menilai misalkan. Nah itu kalau memang ada yang dia punya usaha tinggi itu, usaha besar gitu kan, bisa jadi dia akan merusak dari kesimpulan yang akan kita ambil. Nah kalau seperti itu ya kita keluarkan saja gitu. Kalau kita keluarkan dari kita abaikan, kita keluarkan dari pengamatan kita. Oke, ya bisa jadi itu kebetulan itu menjadi sampel kita gitu kan. Nah kalau menjadi sampel kita apalagi gitu. Ya, dari 100 orang diambil 20 orang. Nah, 20 orang dari 100 orang itu anak sultan 1. Nah, diambil 20 orang. Nah, kebetulan dia terpilih dari sampel. Oh ya habis itu nanti kan. Itu ya gambarannya. Nah, terus kemudian kalau memang kita mau mengikutkan di dalam untuk pengolahan, nah kita bisa menggunakan transformasi. Nah, transformasi ini gunanya juga nanti ketika kita lihat nanti data menceng itu bisa jadi simetris. Ya. Nah, transformasi itu macam-macam ya. Jadi transformasi untuk data kita bisa transformasi menggunakan logaritma natural ya. Kemudian menggunakan square root, ada juga menggunakan square-nya. Ada juga yang menggunakan inverse square root atau menggunakan arcsin ya. Arcsin itu juga merupakan satu metode transformasi yang sering digunakan selain logaritma natural. Nah, tetapi setiap transformasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, tentunya pemilihan metode untuk transformasi harus sesuai dengan datanya kita. Ya, itu. Nah, contoh di Google banyak itu. Lengkap lagi. Ini hanya memberikan gambaran bahwa ketika data kita itu menceng,
Nah, ya, kita bisa lakukan transformasi data sehingga data kita menjadi simetris, ya. Nah, contohnya ini menggunakan transformasi logaritma natural. Jadi data kita kalau kita lihat ini, yang pertama belum dilenkan, ya, belum dilenkan, ya, belum dilenkan seperti ini adalah menceng ke kanan, ya kan? Nah, setelah kita lenkan, data ini dilenkan, nah, dilenkan semua. Nah, jadinya begini. Nah, setidaknya dia sudah mendekati simetris, ya. Setidaknya lebih mendekati simetris. Ini menggunakan transformasi logaritma natural. Jadi langsung aja dilenkan gitu. Tetapi ketika kita melakukan ini tentunya nanti juga harus sesuai dengan tujuan kita ya. Harus sesuai dengan tujuan kita dan harus sesuai dengan modelingnya kita nanti. Nah, ini hanya beberapa hanya ditunjukkan tekniknya saja dulu gitu. Nah, pemanfaatannya ya nanti terkait pemanfaatannya, terkait dengan apa namanya, setidaknya ini untuk supaya data kita simetri. Nah, kalau sudah simetri gimana? Ya, kalau sudah simetri, statistik inferensia, parametrik kita bisa lakukan, ya. Yang parametrik kita bisa lakukan. Karena uji-ujinya menggunakan asumsi kenormalan gitu kan. Nanti kita menggunakan uji C, uji T, uji F. Nah, itu bisa dilakukan terhadap data kita setelah ditransformasi. Data yang setelah ditransformasi. Tentunya kalau sudah ditransformasi harus ada proses transformasi balik kan untuk interpretasinya. Tapi nanti itu akan kita pelajari di mata kuliah yang lain. Ini hanya contoh saja. Nah, masuk pada latihan ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan keruncingan dan transformasi data mungkin. Duta Saniskara ada? Iya, Pak. Duta, coba latihan satu ini dijawab. Menurutmu, coba dibaca. Nilai ujian mahasiswa. Ini kita dengan melihat sekilas saja bisa menjawab harusnya. Ya, nilai ujian metode statistika mahasiswa dapat dilihat pada tabel ini, ditulis ini. Bentuk distribusi berdasarkan ukuran kemencengan data tersebut adalah yang mana? Menceng kiri atau menceng kanan? Menceng kanan, Pak. Menceng kanan atau menceng kiri? Menceng kiri. Menceng kiri atau menceng kiri? Nah, coba kita bayangkan dulu ya. Ini kan nilainya kecil menjadi besar. Kalau kecil menjadi besar kan pasti begini nanti. Mungkin kurang pas ya. Nah, begini ya. Nah, kan ini 31 di sini kan. Nah, ini 16. Nah, ini 12, kemudian ini yang 4, 5, 2. Menceng kiri atau menceng kanan? Menceng kiri, Pak. Ya, menceng kiri. Jadi dengan kalau ada soal multiple choice gini, kita lihat aja ininya, nggak usah apa namanya, kita hitung. Kita udah bisa lihat ini. Oh, ini menceng kiri ini. Nah, oke. Itu ya. Berdasarkan dari frekuensinya kita bisa lihat. Ya, kita bikin histogramnya aja. Kalau mau ya bikin histogramnya. Histogramnya itu dari 2, misalkan 5. Ini yang pertama ini 2. Nah, kemudian 5 gitu kan, 5, kemudian 4, kemudian 12 gitu kan. Nah, misalkan seperti ini. Terus 31 gitu kan. Tinggi sekali 30. Sorry kegeser. Nah, terus kemudian 16. Nah, ini kan bisa digambarkan tuh.
Nah, di sini menceng ke, sorry jelek sekali. Oke, menceng ke kiri. Randi Kodri, Ya, Pak. ayo jawab. Tinggi badan mahasiswa bukan tinggi. Ini menceng ke kiri, Pak. Distribusi data tinggi badan. Nilai tengahnya lebih tinggi, jadi mediannya ada di sebelah kanan dari rata-rata. Rata-ratanya lebih kecil. Berarti menceng? Menceng kiri, Pak. Ya, menceng kiri ya. Rata-rata median baru modus. Ya, oke, menceng kiri. Gampang kalau ini. Nah, untuk latihan 3, ini sudah jam berapa sih? Oke, baru 1 jam ya. Nah, ini nanti digunakan untuk ini ya, untuk responsi ya, latihan 3 ya. Saya ingin menunjukkan di latihan 4 ini bagaimana melihat ya. Ini ada datanya ini belum saya share ya. Nah, nanti untuk yang latihan keempat ini nanti saya share dulu datanya, nanti digunakan untuk responsinya ini aja deh. Responsinya yang latihan 4 sama kok, hampir sama. Oke, ya. Latihan 4 ini aja responsinya ya. Saya kirim dulu ya. Sebentar. Saya kirim dulu. Bentar. Kayaknya saya sudah edit deh ini. Bentar ya, saya simpan dulu. Bentar ya. Saya delete dulu. Oke. Saya kirim dulu ya. Sambil menunggu, ada pertanyaan? Pak, izin menanggapi pertanyaan Mufki tadi, Pak. Ya, saya tak upload dulu. Ya, silahkan di-download. Ada di chat ya. Nah, jadi di situ nanti saya tunjukkan sedikit nanti. Gimana pertanyaannya? Siapa yang nanya tadi? Silakan. Yang mau nanya, Naswa ya? Ya, Pak. Ya, gimana? Bukan nanya, Pak, mau menanggapi. Ya. Nah, tadi kan yang apakah mungkin median tidak berada di antara rata-rata atau modus. Oh iya, gimana? Terus saya iseng nyoba-nyoba angka gitu kan, Pak. 0, 1, 2, 4, 10, 10, 10. Dan itu bisa, Pak, mediannya nggak di antara rata-rata atau modus. Berapa nilainya? Ada 0, 1, 2, 4, 10, 10, 10. 10-nya 3 kali. Oh iya, 0. Datanya 0, 1, 2, 3, 4, Enggak, sama 10.
10, 10. 10. Berarti 10-nya berapa kali? 3 kali, Pak. Nggak ada angka 3 tadi saya nyobanya, Pak. Oh, nggak ada angka 3. Jadi 0, 1, 2, 4, 10, 10, 10. Halo? Iya, Pak. Cuma berapa? Sedikit ya datanya? Iya, Iya. Pak. Iya, memang bisa berarti ya. Ini meannya adalah, rata-ratanya berapa? Sekitar 5,an, Pak. 5,28. Kemudian yang menjadi nilai tengahnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Yang menjadi nilai tengahnya 4. Terus yang menjadi modusnya? 10. 10. Iya, berarti bisa ya. Iya, bisa. Bisa. Jadi kalau memang bentuknya, kalau yang begini ini umumnya itu dia nanti akan, ya itu tadi kalau kita coba gambarkan. Bentuknya kan berarti gini nanti. Bolong. Ya, sebentar. Mana sih? Pakai share screen. Ini loh ya, ini kan datanya itu. Ini nilai rata-ratanya nih. Terus ini nilai tengahnya, modusnya adalah 10. Nah, ini nanti kan bentuknya kalau kita lihat datanya, distribusinya bolong kan? Nanti kalau kita gambarkan, bisa nggak saya gambar di sini? Sorry. Ini kan nanti dia yang 0, 1. Nah, kemudian yang 1 juga 1. Nah, yang 2, 1. Nah, yang 4, di sini 4, 1. Nah, nanti di sini 10 jauh. Nah, ya mungkin saja terjadi gitu kan. Mungkin saja terjadi, tetapi untuk bentuk-bentuk data yang memang tidak standar gitu. Ya. Jadi yang tadi itu yang dijawab Lutfi bisa jadi yang dijawab Najwa tadi. Jadi memang bisa jadi tidak selalu median itu ada di tengah, ya. Bisa jadi. Nah, tetapi itu umumnya untuk data-data yang memang kondisinya seperti ini. Tapi kalau kondisi data biasanya di kondisi datanya banyak, ya umumnya itu median ada di tengah-tengah dari antara min dengan modusnya. Umumnya, ya. Oke, terjawab. Jadi kasus khusus itu dan kayaknya data seperti ini juga contohnya misalkan data nilai itu. Wah, yang seperti ini kan nggak mungkin 0, 1, 2, 4 yang 3 orang 10 gitu kan. Kecuali kalau memang ada terjadi sesuatu yang kasus khusus gitu. Ya. Oke, makasih Najwa. Tergantung dari kita lihat ke datanya ya. Tapi kalau mungkin atau tidaknya, ya mungkin gitu kan. Mungkin saja gitu terjadi seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin bisa mau masukkan, silahkan. Nah, sekarang ini nanti yang sudah di-download datanya adalah yang ini ya. Yang 2000 ini nggak ada ya, nggak ada ininya ya. Hanya 2020 aja. Nah, datanya hanya ini aja. Jadi nanti coba dilihat ya ukuran dari kemencengannya. Kemudian kalau sebelum transformasi dan sesudah transformasi ya. Kalau transformasi kan tinggal dilenkan. Bikinnya pakai Excel aja nggak apa-apa. Nah, kalian mungkin saya pernah nggak bikin? Ada yang pernah? Nah, kita bisa membuat histogram atau setidaknya untuk melihat distribusi itu menggunakan Excel. Nah, kalau Excel 2013 ke bawah, itu kita harus menambahkan plugin. Ya, pluginnya namanya, di sini ada nggak ya? Kan ini yang di 2016 ke atas ya. Harus mendapatkan add-in. Nah, namanya analisis toolpack ya. Kalau untuk yang 2013 ke bawah
itu harus menggunakan analisis toolpack ya. Kita tambahkan di toolpack misalkan seperti ini. Nah, nanti dia akan munculnya di sini di data. Oh, mana dia? Belum saya okean. Kalian biasanya menggunakan yang Office yang baru atau yang lama? Beragam ya? Nah, ini kita tambahkan. Nah, nanti di sini ada data analisis ya. Nah, dengan menggunakan data analisis Mohon ini, maaf Pak, ya. belum di slide share atau emang tidak di slide share? Ini Excel kan? Yang kelihatan apa? Belum, Pak. Belum di-share, Pak. Oh, ya, sorry. Dari tadi kayak bilang. Mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya. Oke. Sekarang sudah? Sudah, Pak. Nah, tadi yang menjadi tugas itu datanya kan hanya 2020, yang 2011. Kok ini nggak bisa diklik sekarang? Oke. Ya, hanya 2020 aja ya. Ya, dihitung. Menggunakan Excel nggak apa-apa. Jadi, kalau yang penting terserah menggunakan Excel, terus kemudian juga boleh menggunakan data yang berkelompok. Kalau berkelompok kan berarti kita harus membuat kelompoknya dulu ya. Atau langsung menggunakan data individunya ini ya, data tidak berkelompok. Dengan menggunakan momen 3 dan momen 4. Ya tinggal dikurangi aja kan. Dikurangi terus kemudian dipangkatkan 3 atau dipangkatkan 4 kan yang data ini. Nah, terserah nanti yang di jawaban boleh langsung jawabannya saja, nggak usah data lengkapnya ini ya. Terserah apakah mau menggunakan data yang berkelompok ataupun yang tidak. Nah, terus kemudian yang dicari adalah transformasinya menggunakan logaritma natural ya. Dicari ukuran dari kemencengan dan keruncingan sebelum dan sesudah. Sebelum transformasi ini nilainya dalam 1000 orang kan. Dan sesudah transformasi, ini transformasi loh, cuma begini. Nah, transformasinya seperti ini. Oke, kalau kita dari ringnya, ini dari 1,36 sampai 465.067 ya. Nah, coba kita bikin histogram di Excel seperti apa sih? Nah, kalau menggunakan Excel 2013, itu menggunakan data analisis ini. Ya, jadi dia harus di insert dulu di optionnya, diaktifkan option, kemudian untuk ini membuat histogramnya ya, kemudian di dalam add-in-nya ini kita pilih data analysis toolpack ini, analisis toolpack ini harus diaktifkan. Oke, nanti dia akan muncul ini data analisis ini. Nah, kemudian coba kita bikin histogramnya untuk yang datanya ini. Nah, menggunakan data analisis, kemudian histogram. Oke. Nah, input ringnya, yang menjadi ring adalah ini sampai dengan ke bawah. Ini saya praktekkan untuk yang baik yang 2000, sebetulnya 2013 ke bawah ya. Kalau di 2016 ke atas itu sebenarnya ada fungsi langsung, nggak usah pakai data analisis toolpack ini. Nggak apa-apa lah, kita praktekkan yang ini kan sama aja. Kenapa sih? Begini kalau pakai tombol-tombol FN. Nah ini ya, semua ya. Ini yang input ringnya. Kemudian di sini ada bin ring. Bin ring itu ya kelompoknya. Nah kelompoknya itu saya sudah buat. Karena dia minimal 1, kemudian maksimalnya adalah 465, maka saya buat kelompok ini. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 300, sampai dengan 500. Ya, sampai dengan 500. Ini yang menjadi bin ringnya. Jadi nanti ini yang akan menjadi
sumbu X yang ada di sumbu X-nya. Nah, kemudian kita coba buat chart output-nya. Oke. Nah, ini histogram dari data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten kota. Menceng kanan atau menceng kiri? Menceng kanan. Nah, setelah kita transformasi misalkan. Nah, ini transformasi logaritma natural. Jadi kita lenkan yang ini, kita lenkan, nilainya kita lenkan. Kemudian kita proses untuk semuanya. Ini sudah len semua. Nah, dari nilai ini ternyata nilai minimumnya adalah ini, 0,3. Nilai maksimumnya adalah 6. Nah, saya kelompokkanlah gini aja untuk bin ring ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kita buat lagi coba data analis aninya, histogramnya. Yang menjadi input ring adalah ini. Sampai dengan ini, ya. Kemudian yang menjadi bin ring adalah yang ini. Oke. Chart output. Oke. Nah, kita lihat bentuknya. Sudah lebih simetris kan? Dibandingkan dengan yang sebelum ditransformasi. Coba nanti kalian hitung angkanya, ukurannya menggunakan momen ketiga dan momen keempat. Silakan apakah mau menggunakan data berkelompok ataupun data individu. Ya, silakan. Untuk responsinya. Nah, sudah jelas? Kalau sudah jelas silakan boleh dikerjakan, waktunya masih ada 1 jam lebih ya. Untuk responsinya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya tutup? Saya yang bertanya, Pak. Ya, nanti histogramnya kalau mau dibikin silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Kalau selesai ya dianu aja. Kalau bisa selesai ya silahkan bikin. Yang penting itu aja nilainya, ukurannya untuk kemencengan dan keruncingannya. Sesuai dengan soal yang ini ya. Oke, ya gimana Mufki? Ya, bagaimana cara ngeblok kolom yang banyak gitu, Pak? Bisa langsung kayak gitu. Maksudnya gimana ini? Itu yang sheet yang sebelumnya gitu, Pak, yang banyak data. Ini? Ya itu bisa ngeblok semuanya, gimana caranya, Pak? Ini tekan shift. Jadi kita klik ini awal, terus kemudian kita tekan shift. Nah, ini blok aja terus. Control shift down aja langsung bisa. Iya, bisa control shift down, cuma biasanya down-nya kita ini kan kalau laptop baru itu ini apa namanya? Beda-beda, harus pakai FN ya. Kadang-kadang harus pakai FN. Control shift. Nah. Nih. Ya, gede, makasih. Gede tadi ya yang sampaikan ya. Nah, kalau mau cepat gitu, control shift down. Nah, setelah ini sudah terpilih semua ini. Ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Intinya save. Kalau kita hanya sedikit sih kayak ini, tekan save aja langsung gini. Nah, sudah. Dari sini sampai save. Sampai sini kalau pakai mouse, kombinasi mouse dengan keyboard, berarti kita tekan save sama klik ya. Klik atas, tekan save, terus save-nya jangan dilepas. Klik bawah. Itu kalau sedikit. Nah, kalau banyak ya tadi betul gede tadi sampaikan. Control save bawah. Panah bawah. Nah, ini. Oke. Mau belajar Excel kah nanti? Nah, kalau saran saya memang kalau menggunakan Office itu kalau memang bisa 2016 ke atas ya sudah banyak fasilitasnya ya. Grafiknya sudah macam-macam, kemudian juga fungsi-fungsi statistiknya juga sudah ada gitu. Kalau yang 2013 ke bawah memang dia masih biasanya harus pakai tambahan-tambahan gitu seperti add-in. Ya, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Nur Retno? Ini saya pakai Office yang 2010. Nah, untuk proses selanjutnya itu dia tulisannya name gitu, nggak bisa. Itu digimanain, Pak? Name? Iya, Pak. Bisa share screen? Kayak di zoom terus nggak bisa keluar misalnya nilainya. Oh, kalau kita ada kesalahan menuliskan rumus, itu pasti
ada name-nya gitu ya. Nah, misalkan, nah gini ya, kalau kita nulisnya rumus gini ya, ya kalau kita salah ya begini sudah. Mau menulis, kalau misalkan betul ya nilai minimum dari ini misalkan, hasilnya 1 gitu. Tetapi kalau dia salah, nah salah di dalam penulisan rumus. Ada yang lain? Sudah jelas? Sudah terjawab belum, Nur? Iya Pak, udah bisa. Oh iya. Pelan-pelan. Kalian diajari nggak belajar Excel nggak di SMA? Belajar fungsi if. Iya, sebagian belajar ya. Kemarin waktu pakai pivot tabel, saya pikir kalian sudah ini semua, sudah ahli semua, maksudnya sudah paham lah maksudnya. Ya nanti kita review nggak apa-apa. Excel kita untuk praktik-praktik ini pakai Excel nggak apa-apa. Sudah supaya familiar. Ya siapa ini? Kalau kayaknya ini Pak di Excel saya kan 2010 tidak ada data analisis Pak. Nah itu tadi yang saya berikan. File, cari di sini option, file option. Setelah itu masuk di add-in-nya ini. 2013, 2010, 2016 juga ada sebetulnya. Ada fungsi khusus, cuma kita pakai yang sama aja lah caranya ini. Ini add-in, di sini tekan ini, Excel add-in go. Nah ini centang nih, Analysis Toolpack-nya ini centang. Diberi centang. Setelah centang oke, nanti dia akan muncul di dalam sini, di data. Di sini nih. Oh nggak bisa dibuletin. Nih ya data terus nanti dia muncul di ujung kanan ini ya. Itu kalau mau bikin histogram, kalau hanya untuk menghitung keruncingan dan kemencengan tadi kan nggak perlu histogram, ya tinggal bikin inilah hasil learn-nya, ini yang hasil, ini yang belum di-learn-kan, yang belum ditransformasi, ini yang sudah ditransformasi. Nah kalau dari sini, ini tujuannya apa? Saya kok cari nilai minimum dan maksimumnya, supaya saya bisa buat ininya, kelompok kelasnya gitu kan. Oh minimumnya sekian, maksimumnya sekian, berarti saya bikin kelasnya sekian untuk kelasnya. Ini untuk yang data ditransformasi. Kalau yang data tidak ditransformasi, oh minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Sudah saya bikin aja seperti ini untuk kelompoknya. Gampangannya gitu loh ya. Gampangannya, pengelompokannya. Supaya apa sih ini? Ini kan mau saya bikin histogramnya gitu kan. Bentuknya seperti apa, saya mau lihat seperti itu. Tapi yang menjadi tugasnya kalian nanti hanya menghitung hanya ini aja ya, menghitung ukuran kemencengan dan keruncingan berdasarkan momen 3 dan momen 4 ya. Apakah menggunakan data kelompok maupun yang data individu silakan. Yang penting cari ukuran kemencengan dan keruncingan sebelum transformasi dan sesudah transformasi. Jelas? Ada pertanyaan yang lain? Maaf Pak, saya Excel-nya masih 2007 dan tulisan file itu tidak ada di tampilan gitu Pak. Apanya? Kan itu tadi yang 2010 kan file dan saya Excel-nya 2007 dan itu nggak ada Pak. Boleh di share screen? Sebentar saya aktifkan share screen-nya ya, nanti saya tunjukkan. Saya lupa soalnya sudah lama nggak pakai 2007. Tapi kan itu kan hanya untuk menghitung, ingin membuat histogram. Kalau hanya untuk menghitung kan nggak perlu histogram kan, kita tinggal learn-kan saja. Kemudian dari learn-nya nanti kita hitung nilainya menggunakan momen itu tadi, rumus momen. Cari standar deviasi bisa kan di Excel, tinggal sama dengan standar deviasi. Nah, terus kemudian X-bar-nya kan bisa juga kan di Excel. Nah, jelas? Kalau yang untuk mau share screen, siapa namanya tadi? Ya, saya Pak, Dianti. Bentar. Saya tadi belum klaim host ya? Atau sudah ya? Oh iya, ini punyamu ya? Coba klik di developer, coba klik. Di
Di insert, coba insert. Enggak, developer insert tadi. Ya itu, coba. Oh, enggak. Add-in-nya di mana ya kalau 2007 ya? Coba sebentar. Oh, 2007 ya. Bentar. Coba klik yang ini, yang sebelah sini, yang gambar warna-warni pojokan. Pojokan. Ya, itu. Kiri, warna-warni. Nah, itu klik ya. Nah, di situ ada Nah, di situ ada ke ini Excel option nih, Excel option. Ini loh di bawah. Kiri ini Excel option, bawah lagi. Nah, setelah itu masuk ke add-in-nya. Add-in. Ya. Klik. Nah, ini go. Oke. Ya. Itu tapi kan kalau kita mau pakai nanti histogram dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa lihat fungsi dari analisis di situ apa saja gitu ya. Nah, ini ternyata kemarin pada saat install Office 2007-nya tidak lengkap sehingga dia minta untuk instalasi itu add-in-nya. Nah, nanti diproses saja. Nah, untuk yang lainnya nggak pakai histogram nggak apa-apa, yang penting menghitungnya sebelum transformasi dan sesudah transformasi. Terserah apakah menggunakan data berkelompok atau data individu ya. Segera aja dikerjakan untuk responsi. Ada yang lain mau ditanyakan? Dianti boleh di stop screen ya. Iya. Oke. Ada yang lain? Oh ya Pak, kalau untuk fitur autofill ini kan ada caranya Pak. Kalau tadi kan control shift down di blok biasa, ini autofill-nya Pak. Autofill yang mana? Yang ini yang pokoknya ada fitur autofill jadi bisa otomatis formulanya bisa kepake gitu Pak. Semua kolomnya. Bentar. Di data analisis juga, terus pas bikin histogram ya? Bukan Pak, mau bikin alpha 3 sama alpha 4 ya Pak. Autofill. Maksudnya gimana? Kita mau cari alpha 3, alpha 4, kan X dikurangi ini kan? X bar kan? Iya. Ya, tapi saya ini mau diblok semuanya gitu. Jadi langsung semuanya langsung keluar. Caranya ke bawah semua. Ke bawah semua autofill, Pak. Oke. Jadi, kapan kalau mau nanti kita cari waktu untuk belajar Excel sama-sama. Siap. Kalau memang setuju, nah nanti kita tapi di luar jam pelajaran ya kalau bisa ya. Nggak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama. Manual lagi, Pak. Gini. Nih kan. Ini misalkan saya buat ini kan, saya kembalikan ya. Ya, Pak. Eksponensial EXP. Nah, eksponensial dari ini kan, contoh aja ini ya. Ini menggunakan rumus 1. Nah, nilainya sama kan, ini kembali kan. Ini tinggal klik 2 kali di pojok kiri kanan ini. Klik. Nah, sudah dia. Oh. Iya, benar. Ini yang di pojok ini loh. Klik 2 kali saja. Siap. Kalau manual ya bisa kita misalkan. Nah, kita tarik kan gini. Nah, tarik lagi.
tarik lagi ke bawah, nah kan capek juga kan? Atau juga cara-cara yang lain juga bisa gini, kita ke bawah dulu, ke paling bawah sini, baru kita pilih save, ke atas, nah baru kita paste, misalkan copy paste di sini, nah bisa juga seperti itu, tapi ya repot. Yang paling gampang itu tadi, klik 2 kali. Syaratnya kalau klik 2 kali dia harus nempel ya. Kalau nggak nempel mungkin dia mau nggak sih? Mau juga kali ya. Misalkan ini dikurangi dengan, nah gini kan, nah misalkan aja ini. Nah kalau dia nggak nempel biasanya nggak mau dia. Harus manual kalau nggak nempel. Nah kalau dia nempel, dia akan menyamakan dengan dia. Kalau kita klik 2 kali di sini, nah otomatis sampai di baris yang terakhir. Siap. Terima kasih Pak. Oke, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup. Silahkan dikerjakan. Nggak lama itu, paling 1 halaman. Digunakan untuk responsi ya. Masih ada waktu 1 jam lagi untuk mengerjakan itu. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Jangan sampai terlambat untuk responsi. Kalau pokoknya kirim aja dulu. Kalau memang ada menyusul ya silakan nanti disampaikan apa namanya susulannya nggak apa-apa. Tapi yang penting responsi harus sesuai dengan ini, sesuai dengan jam waktunya. Oke, saya tutup ya kalau nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya tutup ya.